koran, media cetak yang sudah lama menemani kita. Sebelum ada Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, atau media elektronik yang lainnya. Satu hal yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah akrab membaca koran atau belum? Tentunya jawaban kita pasti berbeda-beda. Ada yang menjawab, saya sudah sering membaca koran. Saya hanya sekedar membolak-balik koran tanpa membaca informasi atau mengetahui informasi yang ada di dalamnya. Atau bahkan kita hanya membiarkan koran tergeletak pada sudut paling sepi, pura-pura tidak tahu dan berlalu. Padahal dalam sebuah koran terdapat informasi yang sangat penting bagi kita. Tentunya informasi atau berita yang ada di dalam koran bukanlah informasi atau berita yang hoax. Ada satu objek pembahasan yang sangat menarik dalam sebuah koran, yaitu tentang teks editorial. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah teks editorial yang ada pada sebuah surat kabar atau koran. Di dalam sebuah koran terdapat satu informasi atau berita yang sangat menarik yang mampu kita gunakan sebagai menambah wawasan dan pengetahuan kita. Berita apakah itu? Informasi apakah itu? Yaitu informasi yang terdapat pada opini, khususnya adalah teks editorial. Kalau dalam surat kabar tertentu, teks editorial dapat diidentifikasi dengan satu rubrik jati diri. Ini kalau di surat kabar Jawa Pos. Tentunya di surat-surat kabar yang lain juga memiliki nama rubrik yang berbeda. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah teks editorial. Sebelum kita masuk pada pembahasan teks editorial secara khusus, tentunya saya harapkan kalian semua tetap sehat, tetap semangat. Teks editorial merupakan sebuah karya tulis non-sastra yang berisi pandangan pribadi penulisnya. Siapa yang menulis teks editorial? Yaitu redaktur yang secara khusus ditunjuk untuk membuat teks editorial. Dalam hal ini, editorial mewakili pandangan pribadi dari surat kabar tersebut, yaitu tentang pimpinan redaksi dalam menghadapi atau menanggapi suatu isu tertentu. Oh ya, satu hal lagi yang perlu kalian ingat, bahwasanya teks editorial juga dikenal dengan istilah tajuk rencana. Teks editorial memiliki ciri-ciri khusus. Ciri yang pertama, teks editorial itu karena merupakan teks yang berisi pandangan pribadi. Berarti, ciri yang pertama teks editorial yaitu berupa opini. Terdapat opini redaktur atau pandangan pribadi dari seorang redaktur. Yang kedua, ciri dari teks editorial yaitu faktual. Terdapat fakta-fakta yang digunakan untuk mendukung pandangan pribadi dari seorang redaktur tersebut. Yang ketiga, ciri dari teks editorial yaitu bersifat aktual. Apa maksudnya? Isu yang diangkat yaitu peristiwa terkini, peristiwa yang baru saja terjadi atau peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan publik.
Ciri yang keempat, yaitu logis dan sistematis. Masuk akal. Setiap pendapat, setiap argumentasi atau pandangan pribadi dari penulis harus masuk akal. Penyusunannya secara sistematis yaitu harus berdasarkan struktur teks editorial. Dalam hal ini, teks editorial memiliki 3 struktur utama. Struktur yang pertama yaitu berupa tesis. Apa itu tesis? Tesis yaitu pernyataan pendapat yang digunakan oleh penulis untuk membuka teks editorial. Dalam hal ini berisi gambaran umum tentang isu yang akan diangkat dalam teks editorial. Isu yang diangkat ini dapat berupa peristiwa yang baru saja terjadi, peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan publik, atau isu-isu kontroversial. Pada isu yang kontroversial inilah yang sangat menarik untuk dijadikan objek pembahasan teks editorial. Biasanya, bagian tesis itu terdapat di 1 paragraf awal. Namun, ada juga seorang penulis teks editorial yang mencantumkan tesis lebih dari 1 paragraf. Karena sifatnya adalah arbitrer, mana suka. Suka-suka penulis untuk menyantumkan berapa panjang dari teks editorial tesisnya. Tidak ada batasan khusus untuk mencantumkan berapa panjang tesis dalam teks editorial. Struktur yang kedua dalam teks editorial yaitu adanya argumentasi. Argumentasi meskipun berbentuk pendapat, namun yang dimaksud dengan argumentasi yaitu sebuah pendapat yang dilengkapi dengan bukti-bukti konkret atau data-data khusus sebagai fakta. Ingat, dalam teks editorial, opini narasumber, opini pakar, atau opini tokoh-tokoh tertentu yang diambil dari hasil wawancara atau dari buku-buku sumber tertentu itu dapat digolongkan sebagai fakta. Karena wawancara atau referensi buku merupakan sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang telah berlangsung dan sudah tercetak atau sudah dilakukan, dituturkan oleh si narasumber. Yang dicari dalam teks editorial biasanya berupa opini penulis. Jadi opini narasumber, opini tokoh, opini pakar dapat dikategorikan sebagai fakta. Nah, fungsinya untuk mendukung, untuk menguatkan tesis, itu argumentasi. Argumentasi juga masuk dalam kategori pembahasan inti dari teks editorial. Yang nomor 3, struktur dari teks editorial berupa reiterasi, atau kita kenal dengan istilah penegasan ulang pendapat. Bisa jadi yang kita tegaskan adalah tesis yang kita bangun, atau tesis yang dibangun oleh penulis editorial di bagian awal, ditegaskan lagi sebagai bentuk simpulan di bagian akhir teks editorial. Jadi biasanya di dalam
reiterasi atau penegasan ulang pendapat itu cara paling mudah untuk menemukan keberpihakan penulis editorial terhadap isu yang sedang diangkat. Jadi paling mudah jika teks editorial itu disajikan secara utuh untuk menemukan pendapat pribadi penulis, bisa ditemukan di paragraf terakhir itu biasanya, karena berupa penegasan ulang pendapat yang berisi keberpihakan penulis kepada isu yang sedang diangkat. Ya, itu sekiranya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini untuk penjelasan teks editorial. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua, dan dari saya sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.